Shalom, Assalamualaikum. Saya Jenny dengan NIM H0221315. Adapun materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu yang pertama, penggunaan turunan fungsi pada kemonotonan dan kejenuhan. Yang kedua, penggunaan grafik canggih. Dan yang ketiga, penggunaan turunan dalam masalah praktis dan contohnya. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu penggunaan turunan fungsi pada kemonotonan dan akan dilanjutkan oleh Nur Asisa mengenai penggunaan turunan fungsi pada kejenuhan. Langsung saja. Definisi penggunaan turunan fungsi pada kemonotonan dan kejenuhan. Andaikan f terdefinisi pada selang interval i terbuka, tertutup, atau tak satupun, kita dapat katakan bahwa yang pertama, f adalah naik pada interval i jika untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval i. x1 kecil x, maka fx1 kecil fx2. Poin kedua, f adalah turunan pada interval i jika untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval i. x1 kecil x2, maka fx1 besar fx2. Yang ketiga, fungsi f monoton murni atau strictly monotonic pada interval i jika ia naik pada interval atau turun pada interval. Suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik ataupun turun pada suatu selang atau interval. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar yaitu 1 dan 2. Dia merupakan fungsi naik di mana dia dari kiri ke kanan naik, dan untuk gambar 3 dan 4 dia merupakan fungsi turun di mana dia dari kiri ke kanan turun atau mengarah ke bawah. Agar lebih mudah memahami konsep kemonotonan fungsi, mari kita simak bersama gambar berikut. Nah, dari gambar grafik tersebut muncul fungsi y sama dengan x pangkat 2, sehingga dapat kita lihat bahwa grafik tersebut turun pada interval minus tak terhingga kecil x kecil 0 dan naik pada interval 0 kecil x kecil tak terhingga. Nah, muncul pertanyaan bahwa bagaimana cara menentukan interval naik dan turunnya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan menggunakan konsep turunan. Nah, coba kembali kita perhatikan gambar. Di situ fungsi fx naik ketika garis-garis singgungnya miring ke kanan dan fx turun ketika garis singgungnya miring ke kiri. Seperti yang kita ketahui bahwa garis singgung yang miring ke kanan mempunyai gradien positif dan yang miring ke kiri mempunyai gradien negatif. Artinya, untuk mengetahui di mana sebuah fungsi naik dan turun dapat dengan melihat tanda positif dan negatif dari suatu gradien garis singgung. Nah, untuk menentukan nilai gradien sebuah fungsi dapat dengan menggunakan turunan pertama. Nah, dari sini muncullah yang namanya teorema kemonotonan. Andaikan f kontinu pada interval i dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dari interval i. Yang pertama, jika f aksen x besar 0 untuk semua titik dalam x garis i, maka f naik pada interval i. Yang kedua, jika f aksen x kecil 0 untuk semua titik dalam x dari interval i,
maka F turun pada interval I. Teorema kemonotonan ini dapat kita pahami, maka dapat diartikan sebagai berikut, yaitu fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau positif, dan fungsi akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0 atau negatif. Contoh cara menentukan interval bawah dan atas pada teorema kemonotonan. Kita membahas mengenai Y sama dengan X pangkat 2, dan kembali lagi kita akan membahas fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dengan menggunakan teorema kemonotonan sebagai berikut. Y sama dengan X pangkat 2 sehingga Y aksen sama dengan 2X. Selanjutnya kita akan cari batas-batas gradien dengan cara turunan pertama yang sama dengan 0. Nah, kenapa dibuat sama dengan 0? Nah, karena kita tahu bahwa pada puncak atau lembah suatu grafik pada garis singgungnya berupa garis horizontal, yang mana pada kondisi tersebut garis mempunyai gradien 0, yang artinya pada saat gradien 0 sebuah fungsi tidak akan naik dan tidak akan turun. X sama dengan 0 dapat kita tulis dengan X sama dengan 0/2, di mana ruas kiri dan ruas kanan ini kita bagi 2 sehingga menghasilkan 0/2. Nah, 0 dibagi 2 ini menghasilkan 0. Nah, untuk batas gradiennya sudah kita temukan, yaitu X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah di sebelah kiri dan sebelah kanan apakah positif atau negatif. Nah, kegiatan ini sama halnya dengan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Kita gunakan lagi turunan pertama dari fungsi tersebut. Kita mengambil sembarang bilangan di sebelah kiri bilangan 0, kemudian memasukkan ke dalam turunan pertama. Misalkan sebelah kiri kita ambil angka X sama dengan -2, sehingga Y aksen sama dengan 2X sama dengan 2, X-nya kita ganti dengan -2 sehingga 2 kali -2 itu menghasilkan -4, dan hasilnya adalah negatif atau turunan pertamanya lebih kecil dari 0, atau bentuk simbolnya F aksen X kecil 0. Nah, untuk yang sebelah kanan, misalkan diambil angka X sama dengan 1. Ya, aksen sama dengan 2X sama dengan 2. Nah, X-nya kita ganti lagi dengan 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, dari sini hasilnya positif, atau turunan pertamanya lebih besar dari 0, atau bentuk simbolnya dapat ditulis F aksen X besar 0. Agar lebih memahami hasil kegiatan barusan, berikut ilustrasinya. Nah, yang sebelah kiri ini dia negatif, dan yang sebelah kanan ini dia positif. Nah, dari gambar tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa grafik turun pada interval minus tak terhingga kecil X kecil 0, dan grafik naik pada interval 0 kecil X kecil tak terhingga. Nah, itulah pembahasan kemonotonan fungsi beserta contohnya. Nah, untuk
materi kecekungan akan dilanjutkan oleh Nur Azizah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah, NIM H022 1015. Di sini saya akan membahas materi mengenai kecekungan. Yang pertama, definisi kecekungan. Andaikan F terdiferensialkan pada selang terbuka I, kita mengatakan bahwa F dalam grafiknya cekung ke atas. Pada I, jika turunan pertama F naik pada I. Dan kita mengatakan bahwa F cekung ke bawah pada I jika turunan pertama F turun pada I. Ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar berikut. Gambar pertama, turunan pertama dari fungsi tersebut naik. Kecekungan dari fungsi tersebut yaitu cekung ke atas. Kemudian gambar kedua menyatakan bahwa f aksen atau turunan pertama dari fungsi tersebut turun, di mana gambarnya atau fungsi tersebut cekung ke bawah. Sedangkan gambar ketiga menyatakan bahwa pada gambar tersebut ada bagian yang cekung ke atas dan ada bagian yang cekung ke bawah. Selanjutnya, bagaimana menentukan bahwa suatu fungsi tersebut cekung ke bawah atau cekung ke atas? Untuk menentukannya, yang perlu kita perhatikan adalah teorema kecekungan. Teorema kecekungan. Andaikan F terdiferensialkan dua kali pada selang terbuka I. Yang pertama, jika F double aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas pada I. Yang kedua, jika F double aksen X lebih kecil dari 0 semua X dalam I, maka F cekung ke bawah pada I. Contoh soal, tentukan di mana fungsi fx sama dengan x kurang 1 pangkat 2, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Di sini kita akan mengecek fungsi apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita akan menggunakan turunan keduanya. Jadi fungsi fx dalam kurung x kurang 1 pangkat 2 kita akan turunkan dua kali. Turunan pertamanya kita peroleh 2x 2 dalam kurung x kurang 1 dikali turunan dalamnya 1 dikalikan 2x min 2. Kemudian turunan keduanya kita peroleh 2. Yang perlu kita ingat, jika f double aksen x lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut cekung ke atas. Sedangkan jika f double aksen x kurang dari 0, kita pastikan f tersebut cekung ke bawah. Di sini kita peroleh f double aksen x sama dengan 2, di mana 2 lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya kita peroleh f double aksen x lebih besar dari 0. Berarti fungsi f tersebut selalu cekung ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahabia dengan NIM H0221340. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penggambaran grafik canggih. Yang dimana definisi penggambaran grafik canggih adalah menggambar grafik secara baik. Cara ini digunakan untuk menggambar grafik yang rumit secara cermat. Sebelum menggambar grafik canggih, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, periksalah domain dan rank fungsi untuk melihat apakah ada daerah di bidang yang dikecualikan. Kedua, ujilah kesimetrian terhadap sumbu Y dan titik asal. Apakah fungsi genap atau fungsi ganjil? Fungsi genap apabila f min x sama dengan fx, dan fungsi ganjil apabila fx sama dengan min fx. Ketiga, cari interseptnya pada sumbu x dan sumbu y. Keempat,
Gunakan turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis dan mengetahui tempat-tempat grafik naik dan turun. Untuk mencari titik kritis jika berupa salah satu, yang pertama titik ujung dari interval, kedua titik stasioner dari F C sama dengan 0, ketiga titik singular dari F aksen C tidak ada. Kemudian untuk mencari kemonotonan, yang pertama jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X titik dalam interval, maka F naik pada interval. Yang kedua, jika F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X titik dalam interval, maka F turun pada interval. Kemudian langkah kelima yaitu ujilah titik-titik kritis untuk nilai maksimum dan nilai minimum lokal. Apabila F aksen lebih besar dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Dan jika F aksen X lebih kecil dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Keenam, gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat cekun ke atas dan cekun ke bawah, dan untuk melokasikan titik balik. Jika F double aksen lebih besar dari 0 untuk semua X dalam interval, maka F cekun ke atas pada interval. Dan apabila F double aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam interval, maka F cekun ke bawah pada interval. Langkah ketujuh, carilah asintot-asintotnya. Kedelapan, gambarkan beberapa titik termasuk semua titik kritis dan titik balik. Kemudian langkah terakhir yaitu menggambar grafiknya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Melati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati dengan NIM H022131. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang dibawakan oleh saudari Rahabia, yaitu penggambaran grafik canggih. Di sini saya akan membahas contoh tentang penggambaran grafik canggih. Contohnya yaitu gambarkan grafik canggih dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x. Agar kita mampu untuk menggambarkan grafik di atas, maka kita akan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu langkahnya yaitu periksa daerah hasil dan daerah asal dari fungsi tersebut. Jadi daerah asal dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x yaitu bilangan real, dan daerah hasilnya juga bilangan real karena tidak ada titik yang menyalahi karena semua bilangan real terdefinisi pada fungsi tersebut. Nah, setelah mengetahui daerah asal dan daerah hasilnya, langkah kedua yaitu periksa kesimetrisan dari fungsi tersebut. Apakah fungsi ganjil atau fungsi genap? Kita substitusikan f(x) ke dalam persamaan. Jika tetap f(x), maka dia adalah fungsi genap. Namun jika berubah menjadi min f(x), maka dia itu fungsi ganjil. Nah, kita substitusikan min x ke dalam persamaan, yaitu f min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang 4 dikali min x. Hasilnya yaitu min x pangkat 3 ditambah 4x. Terus kita kuadratkan menjadi min dalam kurung x pangkat 3. Kita faktorkan menjadi min dalam kurung x pangkat 3 dikurang 4x. Hasilnya itu min f(x). Berarti f(x) adalah fungsi ganjil yang mengakibatkan bahwa fungsi simetri terhadap titik asal fungsi ganjil karena hasilnya min f(x). Nah, karena kita sudah mengetahui kesimetrisan dari fungsi, apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap, dan ternyata dia adalah fungsi ganjil, maka langkah selanjutnya adalah kita periksa perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang pertama itu kita periksa titik potong dengan sumbu y
di mana X sama dengan 0. Kita coba dulu dengan sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Jadi, jika 0 disubstitusikan maka diperoleh F0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 4 dikali 0 sama dengan, dan hasilnya itu adalah 0. Jadi Y sama dengan 0, maka diperoleh titik potongnya yaitu 0,0. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0, kita masukkan 0 ke dalam persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Jadi, dan jika disubstitusikan menjadi 0 sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Berarti X pangkat 3 dikurang 4X sama dengan 0. X pangkat 3 dikurang 4X sama dengan 0 itu kita faktorkan sehingga menjadi X dalam kurung X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan 0. Kemudian X dalam kurung X pangkat 2 dikurang 4X ini kita faktorkan lagi sehingga mendapatkan X dalam kurung X dikurang 2, kemudian dalam kurung lagi X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan titik potong sumbu X saat Y sama dengan 0 adalah 0,0, min 2,0, dan 2,0. Setelah mengetahui titik potongnya, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu uji turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi tersebut ketika kita turunkan adalah f aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 4. Selanjutnya kita tentukan titiknya, yaitu dimana saat turunan pertamanya sama dengan 0, ditulis f aksen X sama dengan 0. 3, jadi hasilnya itu 3X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh akar 3X dikurang 2 dan akar 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita uji dengan garis bilangan. Maka kita dapatkan itu X, di mana X lebih kecil dari min 2 per 3 akar 3 dan X lebih besar dari min 2 per 3 akar 3, kemudian X lebih kecil dari 2 per 3 akar 3 dan 2 per 3 akar 3 lebih besar dari X. Berarti f aksen X lebih besar dari 0, maka fungsi fx akan naik pada saat dia positif, berarti dari min tak hingga ke min 2 per 3 akar 3 dia itu naik, kemudian naik lagi saat di 2 per 3 akar 3 sampai di tak hingga, kemudian turun lagi pada saat nilainya negatif, berarti f aksen X lebih kecil dari 0, maka fungsi fx akan turun pada min 2 per 3 akar 3 sampai di 2 per 3 akar 3. Nah, langkah kelima yaitu uji titik kritisnya atau uji titik stasionernya di X sama dengan min 2 per 3 akar 3 dan di X sama dengan 2 per 3 akar 3. Fungsi mencapai nilai maksimum lokal jika f aksen X lebih besar dari 0 dan f aksen X lebih kecil dari 0, yaitu di X min sama dengan min 2 per 3 akar 3. Kemudian masukkan nilai min 2 per 3 akar 3 ke dalam persamaan tadi, yaitu persamaannya yaitu fx bersama dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Jika kita substitusikan nilai X sama dengan min 2 per 3 akar 3 ke persamaan, maka kita dapatkan f min 2 per 3 akar 3 sama dengan min 2 per 3 akar 3 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2 per 3 akar 3. Maka hasilnya yaitu 16/9 akar 3. Nah, itu adalah nilai maksimum lokalnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai minimum lokalnya, maka
Dikatakan bahwa fungsi mencapai nilai minimum lokal jika f aksen x lebih kecil dari 0 dan f aksen x lebih besar dari 0, yaitu di x sama dengan 2/3 akar 3. Nah, kita masukkan nilai x ke persamaan tadi, sehingga menjadi f 2/3 akar 3 sama dengan 2/3 akar 3 pangkat 3 dikurang 4 kali 2/3 akar 3. Nilainya itu sama dengan min 16/9 akar 3. Itu adalah nilai minimumnya. Nah, karena kita sudah menemukan nilai maksimum dan minimumnya, maka langkah selanjutnya itu uji turunan kedua. Nah, turunan kedua dari fungsi itu yaitu f double aksen x sama dengan 6x. 6x sama dengan 0, kemudian x sama dengan 0. Maka kita uji titik 0 pada garis bilangan untuk melihat tanda dari daerah sekitar titik 0. Jadi, pada garis bilangan di sebelah kiri 0, nilainya tandanya itu negatif, kemudian sebelah kanan nilainya itu positif. Ketika f double aksen x lebih besar dari 0, artinya grafik efek cekung ke atas, yakni pada saat 0, plus tak hingga. Dan pada saat f double aksen lebih kecil dari 0, artinya grafik efek cekung ke bawah pada saat min tak hingga, 0. Selanjutnya, titik balik dari grafik tersebut adalah f double aksen x sama dengan 0, 6x sama dengan 0, dan hasilnya adalah x sama dengan 0. f0 sama dengan 0. Jadi titik baliknya adalah 0,0. Kemudian langkah ketujuh yaitu kita uji asintotnya, yaitu lim x menuju c plus fx sama dengan tak hingga. Tidak ada dari fungsi tadi. Kemudian dari lim x menuju c minus fx sama dengan min tak hingga juga tidak ada, maka tidak ada asintot tegak. Kemudian lim x menuju tak hingga fx sama dengan b tidak ada, maka asintot datar juga tidak ada. Maka digambarkanlah daerah grafiknya seperti pada gambar, di mana dikatakan ketika fx f double aksen, di mana dikatakan bahwa fungsi akan naik pada saat positif, berarti dia naik saat min 2/3 akar 3, kemudian naik lagi saat 2/3 akar 3, kemudian turun pada saat nilainya negatif, yaitu min 2/3 akar 3 sampai 2/3 akar 3. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Asis dengan NIM H0221513. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materinya, yaitu penggunaan turunan dalam masalah praktis. Sebelum kita menyelesaikan soal dalam masalah praktis, kita perlu memperhatikan prosedur umum untuk menyelesaikan masalah optimis. Yang pertama yaitu gambarlah untuk masalahnya dan berikan variabel pada besaran yang penting. Yang kedua, tulislah rumus untuk fungsi objektif Q yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan dalam variabel di langkah 1. Yang ketiga, gunakan syarat yang diberikan untuk mengeliminasi semua kecuali satu variabel. Akibatnya, fungsi Q mempunyai satu variabel bebas saja. Yang keempat, carilah titik kritis dari fungsi Q. Yang kelima, substitusi titik kritis ke fungsi objektif Q atau gunakan teorema uji pertama atau kedua untuk menentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi Q.
Contoh yang pertama, sebuah kotak persegi panjang akan dibuat dari karton berukuran 24 cm dikali 9 cm dengan cara memotong 4 persegi yang berukuran sama dari keempat pojok karton. Lalu karton dilipat sehingga terbentuk kotak persegi panjang. Tentukanlah ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Hitunglah volumenya. Penyelesaiannya, misalkan X adalah panjang sisi persegi yang dipotong. Perhatikan, X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil daripada 4,5. Volume kotaknya adalah Vx sama dengan 24 dikurang 2x, 9 dikurang 2x, sama dengan 4x kubik dikurang 66x kuadrat ditambah 216x. Fungsi f sama dengan fungsi objektif. Volume kotak Vx akan dimaksimumkan pada 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4,5. Turunan dari fungsi V adalah Vx sama dengan 12x kuadrat dikurang 132x ditambah 216 sama dengan 12x kurang 2 x kurang 9. Didapatkan titik kritis dari fungsi objektif V hanyalah x kurang 2. Turunan dari fungsi f adalah fx sama dengan 24x dikurang 132. Karena f2 lebih kecil daripada 0, maka berdasarkan teorema uji turunan kedua, F2 sama dengan 200 adalah nilai maksimum lokal dari fungsi f. Karena fx lebih kecil daripada 0, untuk 0 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2, dan fx lebih besar daripada 0, untuk 2 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 4,5. Maka 200 juga merupakan nilai maksimum global dari fungsi f di 0 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 4,5. Jadi, kotak persegi panjang mempunyai volume maksimum sebesar 200 cm3 dengan ukuran kotaknya 20 cm dikali 5 cm dikali 2 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskia dengan NIM H02215111. Di sini saya akan membawakan contoh 2 penggunaan turunan dalam masalah praktis, yaitu seorang peternak memiliki pagar kawat sepanjang 100 meter. Ia ingin membuat 2 kandang yang berukuran sama dan berdampingan seperti pada gambar di bawah. Tentukanlah ukuran kandang agar memiliki luas yang maksimum. Yang pertama-tama yaitu fungsi objektif atau L sama dengan XY. Kendalanya yaitu 3x tambah 2 sama dengan 100, sehingga Y sama dengan 50 dikurang 3x per 2. Jadi fungsi objektifnya adalah L dalam kurung X sama dengan 50x dikurang 3x pangkat 2 per 2. Fungsi L akan dimaksimumkan pada 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 100 per 3. Turunan dari fungsi L
adalah L aksen dalam kurung X sama dengan 50 dikurang 3X. Titik kritis dari fungsi L adalah X sama dengan 50/3. Perhatikan L aksen dalam kurung X lebih besar dari 0 untuk 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 50/3, dan L aksen dalam kurung X lebih kecil dari 0 untuk 50/3, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 100/3. Akibatnya, titik kritis X sama dengan 50/3 menghasilkan nilai maksimum atau global L sama dengan dalam kurung 50/3 sama dengan 1250/3. Lebih lanjut, Y sama dengan 50/25 sama dengan 25. Jadi, agar luas maksimum, maka satu kandangnya mempunyai panjang selebar 50/3 meter dan lebar sebesar 12,5 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.